warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ma'mudi bi ni'matihil ma'budi bi qudratihi al-muta'i bi sultanil ma'mudi min azabihi wa satwatihi an-nabiri amruhu fi samaihi wa ardihi alladhi khalaqal khalqa bi qudratihi wa man ya'zahum bi ahkamihi wa a'azzahum bi dinihi wa akramahum bi nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha tabaraka ismuhu wa ta'ala 'azamatuhu ja'ala al-musaharata sababan lahiqan wa amran muftaradan aw shajabil arham wa alzamal anam faqala 'azza min qail wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Amma ba'du fa inna Allah ta'ala ahalla an-nikah wa nadaba ilayhi wa harrama as-sifaha wa aw'ada al-'adaba alayhi. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala wa la taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu min sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. An-nikahu sunnatul anbiya wa syi'arul awliya. Semua dari pasangan calon kedua mempelai dan juga yang kami hormati Bapak Gubernur dari Pusat Kanak-kanak Agama yaitu Ustaz anak beliau, Bapak Ibu hadirin dan muslimin dan kiram yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa selalu diberkahi rahmat dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dahulu satu insan yang beriman, mari kita memuji segala syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas begitu banyak nikmat dan karunia Allah yang masih kita rasakan sampai dengan saat ini, sampai dengan hari ini, dari nikmat iman dan Islam, nikmat umur, kesempatan dan kesehatan. Sehingga dengan semua nikmat dan karunia Allah tersebut kita masih dapat dengan langkah berdoa waktu menyempatkan diri hadir ke tempat ini. Dan sesaat lagi kita akan menyaksikan peristiwa sakral, peristiwa bersejarah dua orang anak manusia yang berbeda jenis. Semoga kesyukuran dan kehadiran kita pada pagi hari ini akan menjadi satu wasilah terbukanya pintu rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa pula kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dan semoga terpokok limpahkan kepada kedua dan kedua kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan sekalian pengikutnya hingga akhir zaman.
Rizki, sesaat lagi kau akan mengucapkan kalimat qabul. Kalimat ini singkat, terdiri dari beberapa kalimat. Namun di balik kalimat ini ada tanggung jawab yang berat. Tanggung jawab yang berat di sini saya maksud bukan sekedar ketika Anda mengucap kalimat qabul maka beralih sudah tanggung jawab. Kalau kemarin kau masih menjaga, tidak ada kewajiban kepada siapapun. Tetapi ketika engkau mengucapkan kalimat qabul maka beralih sudah tanggung jawab Isma kepada engkau. Bimbing Isma ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajak salat Isma ini. Ketika kalian berdua selalu menjalani komunikasi dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat ibadah apa jadi Allah di dalam Al-Qur'an fa anzalallahu sakinah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sakinah dalam kehidupan rumah tangga kalian. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ketika kalian berdua lalai lengah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, Allah pun berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Ketika kalian berdua lalai lengah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kegersangan lagi ini nak bawa baik, nak ribut baik, bercanda canggih. Nah, selebritis itu dikit bukan main, belagak di dia, cantik di dia, kaya di dia, berduit di dia. Berapa banyak hitungan rumah tangganya, hitungan bulan, itu sudah bubar hitungan rumah tangganya. Itu sudah menjadi contoh buat kalian bahwa materi ketenaran itu bukan jaminan bahwa rumah tangga itu bakal senang. Itu yang pertama bimbing Islam untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca ngaji itu. Baca alhamdulillah, baca ngaji Kemudian yang kedua ini bertentang juga Ada rumah tangga ini bawa modal sabar yang sebanyak-banyaknya. Anda berdua mungkin latar belakang banyak ketidaksamaan, selera makan mungkin yang berbeda, tutur bicara mungkin yang tidak sama. Hadapilah dengan sabar. Kita hidup seorang diri baik ini lagi berusaha untuk sabar, apalagi dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga ini masalah itu pasti ada. Walau ustaz, walau kiai, masalah pasti ada dalam kehidupan rumah tangga. Barangkali bentuk permasalahannya yang berbeda. Ketika kalian ada masalah, lagi ini jangan mudah sana sini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala bisabri, dengan sabar, was-shalah. Bahkan salat ini lagi yang pertama kali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awwal ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamati as-shalah." Yang pertama kali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah salat. Fa'in soluhat sahibu amali. Barang siapa yang solatnya bagus kata Nabi, maka baguslah seluruh amal perbuatan dia. Fa'in soluhat sahibu amali, fa'in pasadat sahibu amali. Barang siapa solatnya buruk kata Nabi, maka buruklah seluruh amal perbuatan dia. Di dalam Al-Quran di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa", bahwa laki-laki itu adalah seorang pemimpin kaum wanita. Bima faddallallahu ba'dahum 'ala ba'd, bahwa seorang suami itu harus lebih banyak sabar terutama dalam istiqomah sabar-sabar di rumah tangga. Kemudian yang ketiga pesan kami ketika kalian berdua dalam menjalani kehidupan rumah tangga ini mampu untuk berdiri sendiri di atas usaha kalian, ingat pesan kami jangan lupakan kedua orang tua kalian. Kalian pasang di sini rame yang jauh datang ke sini, yang dari Bangka datang, yang dari Jawa datang. Nah, itu semata-mata bukan memandang kalian berdua, tapi memandang kedua orang tua kalian. Maka ihtiram kedua orang tua kalian, ta'zimkan mereka. Bahkan kata Nabi, biru abaakum tabiru abna'akum. Ketika kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian, maka dipastikan anak keturunan kalian pun akan berbakti kepada kalian. Tidak sedikit anak ini menyampaikan kehormatan kedua orang tuanya, bikin nangis hati kedua orang tuanya. Makanya ketika kalian tidak mampu berbakti kepada kedua orang tua kalian, minimal jangan menyakiti hati kedua orang tua kalian. Nah, mungkin inilah nasihat singkat dari kami. Sekali lagi, bimbing Isma ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pesan kami sabar-sabar hidup rumah tangga jangan mudah untuk adu sana sini, apalagi untuk adu ke media sosial. Jangan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pesan kami ihtiram kedua orang tua kalian. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menjadi manfaat untuk kalian, menjadi motivasi untuk kalian. Mudah-mudahan kalian dalam menjalani kehidupan rumah tangga
Allah Subhanahu wa taala turunkan sakinah, mawaddah, warahmah dalam kehidupan rumah tangga kalian, dan pada saatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian berdua zuriat keturunan yang soleh, yang solehah, yang dapat kalian banggakan bukan cuma di dunia, tapi dapat pula kalian banggakan di hadapan Allah dan di hadapan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbana ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.